Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Ratna Safitri SPD. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 3 Busung Biu, Desa Sepang, Kecamatan Busung Biu, Buleleng, Bali, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara daring di sekolah saya SMP Negeri 3 Busung Biu. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan materi menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, hebat. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Semua selalu dalam keadaan sehat? Sehat. Ada yang sakit nggak? Tidak. Bagus sekali. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut dengan pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran kita? Sudah. Alat belajarnya sudah dibawa? Sudah. Ya, coba perwakilan dari kalian maju ke depan pimpin doa ya. Kita doa bersama dulu. Berdiri. Pada asana. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Aturan pengajari umat. Om Swastiastu. Oke, silakan dulu. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan dengan mengecek kehadiran kalian. Coba diperhatikan teman sebelahnya. Apakah ada? Ada. Oke, jika ada semua berarti kalian hari ini nih? Ya, semuanya hadir. Oke, baik anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini, Ibu akan ajak kalian nyanyi-nyanyi dulu sebentar ya, biar lebih semangat lagi. Kalian pernah nggak dengar lagu layang-layang? Pernah. Pernah membuat layangan di rumah? Pernah. Pernah ya. Oke, sekarang silakan semuanya berdiri dulu. Oke, semuanya nyanyi ya. Oke, coba sekarang kita lagi intro, semuanya tepuk tangan dulu pertamanya. Ya, silakan duduk ya anak-anak. Nah, kita lanjut sekarang ya. Kita akan bermain di gawai kalian. Silakan kalian keluarkan gawainya, ya. Keluarkan sterlingnya. Oke, silakan kalian jawab ya. Ya, ini sudah ada yang menjawab. Bagus sekali. Silakan kalian jawab. Apa kalian pernah membuat sesuatu? Pernah. Pernah sekali, sering. Pernah banget.
ini Ibu akan kasih kalian tayangan ya, tayangan terkait cara membuat sesuatu dan Ibu jamin kalian pasti ngiler melihatnya ya. Silakan ini diperhatikan. Ya. Bahan-bahannya ini ada misal rabi, Ya, itu adalah cara membuat membuat nasi kenyal ya. keju sama daun salam, di bawang merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, lada, penyedap, dan garam. Cara membuat kenyal saya memotong-potong dulu sama-sama. Kemudian kita akan belajar videonya sudah matang, sudah siap disajikan. Sekian video masak ini dengan kita sajikan dan kita tulis. Terima kasih. Ya, jadi itu ya. Apa nama masakannya? Biryani ondol. Ya. Bagaimana? Bilang nggak? Pernah makan ini? Kalau buat di rumah pasti pernah ya? Nggak pernah. Yang pernah siapa? Di rumahnya masak babi kenyal? Saya. Oke. Oke, berarti ini ya. Yang di belakang juga pernah. Nanti tanya sama yang udah pernah ya. Belajar sama mereka. Ini sama si Oka Liana juga bisa belajar. Ya. Ya, bisa belajar sama ibunya di rumah pasti bisa ya. Nanti hari raya Galungan kalian bisa masukkan ini ke list ya. Ke list masakan menu di hari raya Galungan. Oke. Ya, biar lebih bervariasi ya. Biar nggak bosan sama sate dan telur saja. Ya, lawan lagi satu. Ya, biar ada variasi. Nah, anak-anak, jadi ya. Ini adalah satu contoh ya, teks prosedur. Ya. Ya, ini adalah teks prosedur sederhana terkait cara membuat paspor. Nah, kembali lagi Ibu ingatkan, ya, struktur teks prosedur itu ada apa aja? Ayo, ada tujuan, material, harapan, kesimpulan. Kemudian di bagian kaidahnya itu ada apa, Nana? Kalimat, konjungsi, pengertian, nominal, verbal. Ya, jadi itu. Dan Ibu yakin kalian sudah mempelajari materi ini di rumah. Sekarang kalian tinggal belajar
kegiatan pembelajaran membuat atau menganalisis, kita coba kaji bersama dulu ya terkait contoh teks prosedur ini. Di sini ada teks prosedur dengan judul cara membuat paspor. Ya, oke, untuk tujuannya, coba baca dari Nani. Tujuan ketika hendak bepergian ke luar negeri, semua orang perlu memiliki yang namanya paspor. Paspor sendiri merupakan sebuah dokumen resmi dari pemerintah suatu negara yang berisi mengenai identitas si pemegangnya. Paspor adalah hal penting yang perlu dibawa ketika seseorang sedang melakukan perjalanan di sebuah negara. Lalu bagaimana sih cara untuk mengurus paspor? Pahami yuk cara untuk mengurus paspor. Oke, selanjutnya coba Evi baca. Material. Sebelum ke kantor imigrasi, maka kamu bisa membawa dokumen KTP, KK, kartu nikah jika ada akte kelahiran. Oke, itu dari materialnya. Selanjutnya, struktur di bagian langkah. Coba Kaliana. Langkah pertama. Oke, jadi itu ya anak-anak. Contoh dari teks prosedur lengkap dengan strukturnya. Ya, jika ibu kasih kalian tugas untuk menganalisis dan menelaah, mampu nggak? Mampu. Ya, mampu. Oke, biar lebih mematangkan lagi pemahaman kalian, ya. Ibu minta, oke, kita bentuk kelompok dulu, ya, sebelum kita mengerjakan tugas hari ini. Ya, coba ibu hitung dari Nanik ya. 1, 2, 3, 4, oke, udah. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, yang dapat nomor urut 1 gabung dengan nomor urut 1, yang dapat nomor urut 2 gabung dengan urut 2, begitupun juga seterusnya. Silakan sepakati di mana tempat duduk kalian. Sudah semuanya selesai kelompok? Sudah. Kelompok 1 mana? Ya. Oke, kelompok 2. 3. Ya. Jadi ini LKPD-nya. Oke, anak-anak, jadi di dalam LKPD itu ya, silakan kalian buka, ada beberapa halaman. Sebelum kalian mengisi atau menjawab, baca dulu instruksinya, baru dijawab. Ya. Nah, untuk nama kelompok, ibu minta masing-masing kelompok membuat nama dengan kata motivasi. Ya, silakan diskusikan kira-kira nama apa yang bagus untuk kelompok kalian. Ya, setelah itu silakan kalian analisis ya terkait dengan teks struktur cara membuat babi genyol khas Bali. Ya, silakan analisis itu telaah dari struktur dan kaidah kebahasaannya. Sudah paham? Sudah. Oke, sekarang silakan kalian diskusikan. Ya, LKPD yang kalian dapat kerjakan. Manfaatkan gawai kalian semua ya. Kenapa? Ya, ini dari segi kalimatnya. Ya. Jika ada yang kurang jelas terkait dengan LKPD, silakan tanyakan.
salah. Lebih baik gagal saat mencoba daripada gagal tanpa mencoba. Ya, itu kata motivasi yang dijadikan nama kelompok oleh kelompoknya nanti. Ya, baik di sini Ibu amati ya. Kita Ibu mulai dari awal dulu, dari kalian berdiskusi sampai pada presentasi. Ya, jadi saat diskusi Ibu sudah amati bagaimana keaktifan kalian untuk kelompoknya nanti. Ibu acungi jempol, semuanya aktif dalam berdiskusi. Kasih tepuk tangan dulu. Kemudian dari segi penyampaian ya, dari segi presentasi, yang kurang di sini adalah nervousnya nanti harus dikurangi ya, agar jangan karena nervous kalian itu jadi bicaranya tidak lancar di depan ya. Padahal dari tadi sudah disetting ya, sudah dipikirkan nanti di depan mau bicara seperti ini, tapi karena grogi kalian jadi lupa ya itu. Nah, terkait dengan hasil analisis ya, terkait hasil analisis strukturnya itu sudah benar dari kelompoknya Nanit ya, dari segi tujuan, kemudian material ataupun alat dan bahan, kemudian dari langkah-langkah itu juga sudah benar, yang mana termasuk tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi dari segi hasil analisisnya itu sudah bagus ya. Dan yang Ibu perhatikan di sini dari segi tulisannya, tolong nomor 1 jangan sampai ada coretan ya, di sini masih ada coretan. Ya, biasakan kerja itu dengan bersih tanpa coretan. Ya, itu saja evaluasi dari Ibu untuk kelompoknya nanti. Lagi sekali kasih tepuk tangan ya. Oke, ini selanjutnya. Baik anak-anak, terima kasih ya kalian sudah mampu mempresentasikan pekerjaan kalian, karya-karya dengan bagus di depan. Ibu acungi jempol untuk semua kelompok ya. Nah, untuk yang sekarang, Ibu minta kalian untuk melakukan refleksi kegiatan terkait pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan melakukan diskusi terkait bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Ya, yang Ibu ingin tanyakan dari kalian, apa materi kita yang kita pelajari hari ini apa? Teks prosedur. Ya, terkait tentang apa? Kaidah teks prosedur. Ya, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Lalu, bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Kemudian, dari segi media dan metode pembelajaran yang Ibu gunakan, apakah itu membantu kalian dalam proses pembelajaran? Bantu. Kalian bisa nggak lebih mengerti dengan media yang Ibu gunakan? Oke, bagus sekali. Jadi itu ya refleksi yang Ibu harapkan dari kalian untuk perkembangan pembelajaran kita ke depannya nanti agar lebih baik lagi. Ya. Nah, anak-anak sekarang Ibu minta dari masing-masing kelompok menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan rembukan dengan kelompoknya dulu. Ya, kasih sebuah kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu kasih waktu 1 menit untuk menyimpulkan. Silakan disimpulkan. Ya. Oke, kesimpulan yang saya dapat dari materi kita hari ini adalah untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dari segi pembahasan yang menarik, media yang sangat membantu pelajaran materi. Kemudian ini dari kelompok lebih baik gagal saat mencoba daripada gagal karena tidak. Ya, bagus sekali. Oke. Selanjutnya, kelompok. Oke, silakan. Kesimpulan yang kami dapat yaitu kita bisa memahami tentang teks prosedur, struktur teks prosedur, dan kaidah teks prosedur. Itu saja yang kami dapat. Oke, singkat, padat, dan jelas. Ya, silakan. Next, yang terakhir, silakan. Kelompoknya Evi. Kesimpulan saya dapatkan hari ini adalah kita belajar tentang kaidah teks prosedur, struktur teks prosedur, dan apa saja yang terdapat di dalamnya. Kita juga belajar tentang bagaimana menganalisis suatu teks prosedur dari strukturnya dan kaidah pembahasannya. Itu saja yang saya dapatkan dari kelompok
Maju terus, pantang mundur. Terima kasih. Nah, tadi kalian yang menyimpulkan, sekarang Ibu yang ingin mengevaluasi terkait pembelajaran kita secara keseluruhannya. Jadi Ibu di sini menilai kinerja kalian untuk semua kelompok ya. Menurut Ibu berdasarkan hasil evaluasinya, kelompok yang paling bagus untuk kegiatan pembelajaran hari ini adalah kelompoknya Nani ya. Kemudian kelompoknya Happy dengan nama Maju Terus Pantang Mundur ya. Kemudian kelompoknya si Okaliana, dan yang terakhir adalah kelompoknya dari Adelia. Jadi tolong ya semuanya agar lebih aktif lagi ya, presentasi apa yang Ibu evaluasi tadi terkait dengan proses pembelajaran kalian. Tolong disikapi dan ditindaklanjuti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya agar ada peningkatan.